Saudara-saudara yang menerima kasih pada pada hari ini kita bermimpi Tuhan saya bersyukur antara pada kasih hari ini merayakan agar kita sebagai murid Yesus senantiasa mewartakan kabar baik dengan Kristus. Inilah yang menjadi tema umum kita suci nasional tahun 2019 ini. Dalam perayaan ini juga kita menghasar ke depan altar Tuhan anak-anak calon pemilih pertama sebanyak 75 orang dari 12 lingkungan sekolah kita. Mereka akan menerima pemilih pertama pada perjamuan kudus hari ini setelah mereka melewati persiapan dan pembinaan agar mereka layak menerima rahmat besar ini. Hari ini merupakan peristiwa iman yang amat penting dalam hidup anak-anak kita, karena boleh menerima tubuh dan darah Kristus pertama kalinya sebagai santapan rohani yang menguatkan iman dan membaharui hidup mereka, serta semakin menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, semoga perayaan iman hari ini semakin mengakrabkan kita dengan sabda Tuhan sebagai pedoman hidup kita, serta terus-menerus menimba kekuatan rohani dari perjamuan Ekaristi yang menjadi kurban dan kenangan abadi Kristus bagi kita kesayangannya. Mari kita berdiri dan mengawali perayaan kudus ini dengan lagu pembukaan diri kita terima.
601. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Tepukkan tangannya di sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati persekutuan Roh Kudus besertamu. Pastor paroki yang terhormat, di hadapan Bapak Pastor kini hadir 75 orang anak-anak kami calon komuni pertama. Mereka telah dipersiapkan dengan baik oleh para pembina. Karena itu kami patut bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas pembinaan yang telah diberikan kepada anak-anak kami. Keluarga kami bersukacita dalam iman karena kehadiran Yesus yang istimewa dalam diri anak-anak kami pada perjamuan ini menjadi berkat bagi keluarga kami untuk semakin saling mengasihi dan meneguhkan agar keluarga kami dapat semakin menjadi keluarga Katolik yang beriman. Kami mohon kepada Bapak Pastor untuk berkenan menerimakan komuni pertama kepada anak-anak kami pada perayaan Ekaristi ini. Kami sebagai orang tua juga menyadari tanggung jawab kami. Dengan penuh bantuan rahmat Allah, kami menjanjikan pembinaan lanjut dan pendidikan iman kepada anak-anak kami melalui teladan hidup yang baik dalam keluarga. Terima kasih atas permohonan orang tua
dan anak-anak calon komuni pertama ini. Hendaknya kita tetap mengingat untuk tidak lalai di dalam mengajari anak-anak dan memberi teladan yang baik kepada mereka, agar iman mereka semakin bertumbuh dan dewasa dari hari ke hari. Saudara-saudari yang terkasih, dengan gembira hati kita berhimpun di rumah Tuhan ini. Wahai tafifu Yahoo, Shalom, Pacelen. Hari ini dua peristiwa yang amat penting kita rayakan sekaligus, yaitu tadi kita sudah mendengar bahwa hari ini gereja semesta juga merayakan pembukaan bulan Kitab Suci Nasional yang menjadi pedoman hidup kita untuk direnungkan secara istimewa dalam bulan ini. Yang kedua adalah anak-anak kita separoki ini telah disiapkan secara layak, yang diakhiri dengan penerimaan sakramen tobat beberapa hari lalu kepada mereka, pada anak-anak kita, dengan pembinaan hingga hari ini. Kita bersuka cita saudara-saudari, karena anak-anak kita menerima tubuh Tuhan yang sama kudus di dalam dua rupa hari ini, atau di dalam satu rupa di dalam kesempatan-kesempatan perayaan lainnya. Dan hendaknya kita tetap menyadari pengaruh besar dalam iman kita setiap kali Tuhan ada di dalam diri kita menerima tubuhnya, untuk kita bagi-bagikan misteri Ekaristi itu yang sangat agung di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam hidup berkeluarga dan hidup bersama. Profisiat kepada anak-anak kita semua yang telah dihantar oleh orang tua tadi, meskipun keadaan hujan sehingga kita terlambat, tapi hanya satu kali bisa, maka kita menjadi sangat nyaman. Biarpun agak lambat kita pulang dari gereja ini, tidak ada lagi bisa duluan. Dan juga kepada anak-anak, kepada orang tua yang telah mengantar anak-anak kita ini semua, meskipun pada latihan general tidak banyak yang hadir orang tua yang mendampingi, dengan memohon ampun dan belas kasih Tuhan atas segala kekurangan dan kerapuhan manusiawi kita di hadapan Allah dan sesama. Mari menyatakan taubat kita seraya berseru, saya mengaku Allah di dalam nama. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kami
marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Engkaulah penyelenggara hidup kami. Dengan penuh kasih Engkau memperhatikan kami semua. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantar kami, hidup dan berkuasa bersama dengan diri kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Putra Sirah. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Hati yang arif merenungkan Amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Hujan yang melimpah engkau siramkan,
yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak. Hai anakku, jangan meremehkan didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab ia dikuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelocok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Tuhan ini menjadi roh dan kebenaran. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak ada di sana, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu, kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu?" Pekerjaan
pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lalu kata Yesus kepada mereka,